Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit malaria. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 7 beranggotakan Raisa Zarifani, Rina Helmina, Risma Ramawati, Ruyatul Hilal, saya sendiri Rudi Juanilahi, dan Sabian Reski. Untuk definisi yang pertama, malaria merupakan infeksi parasit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit akut yang mengancam jiwa dan menimbulkan ancaman kesehatan global secara signifikan. Untuk etiologinya, parasit malaria mempunyai atau memiliki siklus hidup yang kompleks untuk kelangsungan hidupnya. Parasit ini membutuhkan tempat untuk menumpang hidup baik pada manusia ataupun nyamuk. Makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria yaitu parasit malaria atau Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Ada 4 jenis spesies parasit malaria yang menyebabkan jenis penyakit malaria yang berbeda di dunia, yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia. Di antaranya, Untuk 4 jenis spesies, yang pertama Plasmodium falciparum mengakibatkan malaria falciparum atau disebut juga malaria tropika, merupakan jenis penyakit malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit mikrovaskuler yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria atau malaria otak, anemia berat, gagal ginjal akut, dan sesak nafas. Yang kedua ada Plasmodium vivax. Ini menyebabkan malaria tertiana. Kemudian yang ketiga ada Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria quartana. Untuk yang keempat, Plasmodium oval. Jenis ini jarang sekali ditemukan. Infeksi jenis ini biasanya terjadi di daerah yang tinggi angka penularannya. Infeksi ini juga disebut infeksi campuran. Biasanya campuran P. falciparum dengan P. vivax atau P. malariae. Kemudian untuk patofisiologi, 5 spesies Plasmodium memiliki kemampuan menginfeksi manusia, P. falciparum, P. oval, P. vivax, P. malariae, dan P. knowlensis. Nyamuk Anopheles betina membawa gamet saat menghisap darah, sehingga terbentuk sporozoid yang berkembang biak di usus. Selama penghisapan darah berikutnya, air liur yang mengandung sporozoid dilepaskan ke aliran darah manusia. Dalam waktu 60 menit, sporozoid mencapai hati, kemudian menyerang hepatosit, dan kemudian berkembang biak dengan cepat, membentuk merozoid. Pada infeksi aktif, organisme masuk kembali ke aliran darah dan menyerang eritrosit. Di dalam eritrosit, plasmodia memanfaatkan hemoglobin untuk berkembang dari trofozoid yang belum matang. Kemudian menjadi trofozoid matang atau gemetosit. Kemudian trofozoid dewasa bereplikasi membentuk skizon, mengganggu integritas membran sel eritrosit dan menyebabkan perlekatan endotel kapiler dan lesis sel. Untuk terapi antimalaria, untuk semua obat antimalaria tidak disarankan diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Jadi diwajibkan makan terlebih dahulu setiap akan meminum obat antimalaria. Untuk terapi antimalaria tanpa komplikasi, yaitu lini pertama malaria falciparum, yaitu artesunat ditambah amodiaquin
ditambah Primaquine. Untuk obat ini diberikan secara per oral selama 3 hari dengan dosis tunggal harian. Untuk dosis amodiquine basa yaitu 10 mg per kilo berat badan dan artesunat 4 mg per kilo berat badan. Serta untuk obat Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, untuk bayi dengan umur kurang dari 1 tahun dan penderita defisiensi glukos 6 fosfat dehidrogenase 2 atau G6PD2. Untuk lini kedua malaria falciparum diberikan kombinasi kinah ditambah doxycycline atau tetracycline ditambah Primaquine. Untuk obat ini diberikan secara per oral dengan masing-masing dosisnya, yaitu untuk dosis kinah diberikan 3 kali dosis 10 mg per kilo berat badan per hari selama 7 hari. Untuk dosis doxycycline diberikan 2 kali per hari selama 7 hari. Untuk dosis dewasanya yaitu 4 mg per kilo berat badan per hari, dan untuk anak usia 8-14 tahun adalah 2 mg per kilo berat badan per hari. Untuk doxycycline tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan pada anak usia kurang dari 8 tahun. Dan jika tidak terdapat doxycycline, maka dapat digantikan dengan tetracycline. Untuk dosis tetracycline yaitu 4-5 mg per kilo berat badan per kali dan diberikan 4 kali per hari selama 7 hari. Untuk tetracycline tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak dengan usia kurang dari 8 tahun. Untuk Primaquine dapat diberikan seperti pada lini pertama. Dan untuk lini pertama malaria pipax dan oval dapat diberikan chloroquine dan Primaquine. Untuk dosis chloroquine dapat diberikan 1 kali per hari selama 3 hari, yaitu dengan dosis total 20 mg per kilo berat badan. Untuk dosis Primaquine adalah 0,25 mg per kilo berat badan per hari, yang diberikan selama 14 hari dan dapat diberikan bersamaan dengan chloroquine. Untuk Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, bayi dengan umur kurang dari 1 tahun dan penderita defisiensi G6PD. Untuk dosis kinah yaitu 30 mg per kilo berat badan per hari yang dapat diberikan 3 kali per hari. Untuk pemberian kinah pada anak usia kurang dari 1 tahun harus dihitung berdasarkan berat badan. Untuk dosis dan cara pemberian Primaquine sama dengan cara pemberian Primaquine pada malaria pipax yaitu 0,25 mg per kilo berat badan per hari selama 14 hari. Kemudian malaria vivax relapse dapat diberikan Primaquine. Pengobatan kasus malaria vivax relapse atau kekambuhan dengan regimen sebelumnya hanya dosis Primaquine dapat ditingkatkan. Untuk dosis Primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Kemudian malaria-malariae dapat diberikan pengobatan malaria-malariae cukup diberikan dengan chloroquine 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 25 mg basa per kilogram berat badan. Pengobatan juga dapat diberikan berdasarkan golongan umur penderita. Kemudian terapi anti malaria berat dapat diberikan injeksi artesunat ataupun kinah HCl drip secara intravena. Campurkan serbu artesunat 60 mg dengan pelarut yaitu natrium bikarbonat 5% dan dibuat 1 ml larutan sodium artesunat. Kemudian diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5 ml. Sehingga konsentrasinya 60 mg per 6 ml atau 10 mg per mili dan diberikan secara bolus perlahan. Dosis artesunat adalah 2,4 mg per kilogram berat badan secara intravena sebanyak 3 kali, yaitu pada jam ke-0, 12, dan 24 di hari pertama. Kemudian diberikan 2,3 mg per kilogram berat badan per hari hingga pasien dapat minum obat secara oral.
Kemudian diberikan kina dengan bentuk sediaan infus loading dose. Dosis kina hidroklorid 20 mg per kilogram berat badan secara infus selama 4 jam. Kemudian diikuti dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan dengan interval 8 jam. Cairan infus yang disarankan adalah 5% dextrose. Untuk terapi anti malaria pada populasi khusus, yang pertama ibu hamil, pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax. Umur kehamilan yaitu trimester 1 sampai 3 dengan 0 sampai 9 bulan. Untuk pengobatannya sendiri DHP 4 tablet selama 3 hari. Jika gejala klinis menetap atau memburuk, disarankan lini kedua, yaitu malaria falciparum. Kina, doxycycline atau tetrasiklin ditambah primaquine. Untuk malaria vivax, kombinasi kina plus tetrasiklin dengan catatan dosis kina 3 kali 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 7 hari, dosis tetrasiklin 4 kali 4 mg per kilogram berat badan selama 7 hari, dosis doxycycline 2 kali 3,5 mg per kilogram berat badan selama 7 hari, dan dosis primaquine 2 kali 10 mg per kilogram berat badan selama 7 hari. Lalu untuk yang kedua yaitu pediatrik, pengobatan malaria anak di bawah 8 tahun, clindamycin 20 mg per kilogram berat badan dibagi 3 kali sehari selama 7 hari secara oral. Pengobatan malaria berat, kina HCl 25 mg, 25%. Di bawah 2 bulan, 6-8 mg per kilogram berat badan, di atas 2 bulan, 10 mg per kilogram berat badan. Diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5-10 cc per kilogram berat badan selama 4 jam, diulang setiap 8 jam. Lalu untuk yang ketiga itu pasien dengan gagal ginjal. Gagal ginjal akut, nilai status hidrasi bila ada dehidrasi, rehidrasi dengan cairan kristaloid. Catat masuk dan luaran cairan per 6 jam. Evaluasi produksi urin. Berikan diuretik bila setelah dehidrasi produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam atau sejak awal didapatkan tanda-tanda overload. Teruskan pemberian obat anti malaria artesunat intravena. Periksa ureum dan kreatinin. Lalu dilihat perbaikan. Jika ada perbaikan, produksi urin lebih dari 0,5 cc per kilogram per jam, penurunan ureum atau kreatinin. Lalu dilanjutkan dengan pemberian cairan hingga perbaikan fungsi ginjal. Jika tidak ada perbaikan, itu berarti hemodialisis. Lalu untuk yang terakhir itu, pasien dengan gagal ginjal, campurkan serbuk artesunat 60 mg dengan pelarut natrium bikarbonat 5% dan dibuat 1 ml larutan sodium artesunat. Kemudian diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5 ml. Sehingga konsentrasinya 60 mg per mili atau 10 mg per mili. Dan diberikan secara bolus perlahan. Dosis artesunat adalah 2,4 mg per kilogram berat badan secara intravena sebanyak 3 kali, yaitu jam ke-0, 12, 24 di hari pertama. Kemudian diberikan 2,3 mg per kilogram berat badan per hari hingga pasien dapat minum obat oral. Baik, selanjutnya tanda dan gejala malaria. Nah, yang pertama ada demam, menggigil, berkeringat, nyeri otot, sesak napas, kesadaran menurun, jaundice, ataupun gejala lain seperti diare, batuk, pilek, sakit kepala, mual, dan muntah. Selanjutnya terapi non-farmakologi. Menurut CDC, the Center for Disease Control and Prevention, merekomendasikan hal yang dapat membantu mencegah penyebaran malaria. Yang pertama, jangan biarkan air tergenang lama di bekas kaleng, bak mandi, di got, atau di tempat lain yang dapat menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak. 2. Gunakan kelambu untuk menghalangi nyamuk. Ketiga, gunakan pakaian yang bisa menutupi tubuh di saat senja sampai fajar. Yang keempat, ada semprotkan atau gunakan obat pembasmi nyamuk.
Selanjutnya beberapa referensi yang kami gunakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.